Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, terima kasih Anda bersedia hadir. Ini pertemuan kita yang pertama. Saya belum pernah kenal sama Anda ya. Kemarin kenalannya dengan Bu Muji ya. Bu Muji ngajar tentang Pancasila. Berarti sekarang saya ngajar tentang kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan itu berarti nanti kita akan belajar tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, kira-kira itu ya. Nanti mungkin kalau ada yang tambahan kita tambahkan yang lain. Kemudian karena kita baru kenalkan nama saya Aristiono Nugroho. Saya alumni STPN angkatan pertama. Jadi ketika STPN dibentuk, kemudian di wisuda, saya alumni pertamanya. Kemudian saya diminta jadi dosen karena ranking ketika kuliah. Jadi kalau Anda yang nanti ranking, berisiko jadi dosen. Jadi dosen tentu beda dengan pejabat ya. Kalau pejabat kan kemana-mana tasnya dibawakan orang. Kalau dosen tasnya kecil. Kalau pejabat tasnya kan besar ya. Itu. Jadi saya alumni STPN, saya masuk dulu jadi mahasiswa tahun 88. Anda di mana tahun 88? Belum direncanakan ya. Tahun 88 saya jadi mahasiswa di STPN, dulu namanya Akademi Agraria Yogyakarta. Kemudian saya sedang asik kuliah, namanya diganti Akademi Pertanahan Nasional. Kemudian di wisuda tahun 1992, itu levelnya diploma 3. Di wisuda tahun 1992. Ketika wisuda, yang mewisuda Menteri Negara Agraria saat itu, Insinyur Sony Harsono. Kemudian beliau pidato di wisuda itu, ranking 1 sampai dengan ranking 25 tidak boleh kembali ke daerah, harus tetap di kampus karena akan segera dibuka STPN. Maka kemudian saya di kampus. Padahal STPN dibukanya masih butuh waktu sekitar 3 bulan. Jadi selama di kampus selama 3 bulan itu pekerjaan saya adalah melayat bila ada yang meninggal. Jadi kalau ada pejabat meninggal sampai ke Surabaya itu saya melayat. Disediakan mobil, dulu ada bis warna hitam. Itu mobil itu khusus pelayatan. Tugas kita masih ingat ya, mahasiswa itu tugasnya mikul jenazah itu loh. Kan pakai seragam begini tuh, mikul jenazah. Tetapi yang paling senang itu kalau yang meninggal pejabat, makanannya enak-enak ya. Kalau yang meninggal staf, makanannya biasa. Jadi saya punya kelompok 25 orang itu berdoa, mudah-mudahan yang meninggal pejabat. Gitu. Itu tahun 92, kemudian sekitar 3 bulan STPN berdiri. Kemudian kita harus ampulan penyesuaian kurikulum. Jadi harusnya kan cuma sekian semester, jadi ditambah untuk penyesuaian. Kemudian 95 wisuda. 95 wisuda sama, yang ranking sekian sampai ranking sekian, nggak boleh pulang, harus nangani proyek. Saya kebagian nangani proyek di Bandung, adjudikasi di Bandung, kemudian dikasih target, setahun harus sekian sertifikat. Saya selalu melebihi target. Kemudian tiap tahun dikasih penghargaan sama Kak Kanwil. Terakhir Kak Kanwil bilang begini, Pak Aris kemungkinan akan dipindahkan ke STPN. Saya bilang, oke, siap aja, namanya takdir ya. Tapi kemudian ketika SK itu muncul, saya cuek. Ketika muncul SK tahun 1997, saya cuek nggak ke STPN. Karena saya masih asik ngerjakan proyek di Bandung, kan proyek nggak cuma satu, banyak. Bandung itu kan kota besar. Kemudian saya cuek, 97 lolos, 98 lolos, 99 keluar surat atau datang surat. Isi suratnya sederhana. Aristiono Nugroho, silakan pilih segera menghadap ke STPN untuk menjadi dosen, atau kedua, buat surat pengunduran diri dari BPN. Oh, nggak berani lah saya mengundurkan diri. Nggak ketemu kalian, bisa mengundurkan diri. Kan? Maka kemudian tergopoh-gopoh saya ke STPN. Akhirnya resmi jadi dosen 99. Ya, itu riwayat hidupnya.
Nah, kemudian sekarang saya punya tugas ketemu Anda, ngajar tentang PPKN. Bu Muji sudah ngajar pendidikan Pancasila, saya ngajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Cara saya mengajar, saya nggak pernah gunakan tayangan, tapi gunakan HP. Siapa di antara Anda yang tidak punya HP? Nggak ada ya? Kalau ada nggak apa-apa. Kalau saya nggak punya HP, Pak Aris ya. Kalau nggak punya HP nanti duduk di sebelah kawannya, lihat HP-nya. Karena kemudian materinya itu melalui HP. Jadi ini perintah saya pertama kepada Komkes, segera buat WA group kelas ini, kelas A ya. Buat WA group. Nama WA grupnya PPKN 2023A. Karena saya nangani 4 kelas. Kalau nggak salah A, B, C, D. Nah ini yang A. Nah nanti di WA group itu saya kasih tugas. Ini pertemuan pertama belum ada tugas. Pertemuan kedua mulai tugas. Nah tugas itu harus Anda kerjakan karena itu berguna untuk menambah nilai. Jangan Anda bilang, Pak Aris saya kan cerdas, saya kan pinter. Nggak usah ditambah nilainya, nggak apa-apa Pak Aris. Jangan bilang begitu karena kita nggak tahu nasib kita. Saya 20 tahun jadi dosen, kadang-kadang saya bertemu dengan mahasiswa yang memang pintar, tapi di hari itu dia blank. Macam-macam alasannya. Ada yang blank karena orang tuanya sakit, dia nggak konsentrasi sehingga jawabannya itu jadi kacau begitu. Ada yang blank karena baru diputus pacar, nggak bisa ngerjakan, sehingga kan kemudian butuh suntikan nilai dari tugas. Oleh sebab itu jangan abaikan tugas. Yang kedua, tugas itu berlatih untuk latihan Anda menulis sesuatu yang sifatnya ilmiah. Anda berlatih menulis sesuatu yang sifatnya ilmiah. Yang ketiga, nanti tugas itu setiap hari dikumpul di sini. Sebelum saya datang sudah dikumpul. Begitu sudah saya datang, saya akan pilih 3 orang untuk presentasi di depan, mempertanggungjawabkan isi tugasnya. Kalau bagus kita applause, tepuk tangan. Kalau kurang bagus kita perbaiki, kita kritik, kita kasih solusi. Itu penting untuk membangun kemampuan public speaking ya. Anda harus punya kemampuan public speaking, alumni D4 STPN harus punya kemampuan public speaking. Kenapa begitu? Karena nanti berguna untuk kuliah-kuliah berikut. Anda ketemu saya bukan cuma di semester ini. Semester 1 kita ketemu ini semester 1 ya. Semester 1 kita ketemu, semester 2 kita istirahat. Jangan ketemu dulu, kita musuhan dulu semester 2. Semester 3 Anda ketemu lagi dengan saya, kuliah namanya Sosiologi Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat. Di situ Anda diajarkan bagaimana memberdayakan masyarakat, Anda diajarkan bagaimana membedah isu-isu agraria dengan menggunakan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu ilmu tentang masyarakat. Semester 3. Semester 4 ketemu lagi dengan saya, mata kuliahnya Reforma Agraria. Reforma agraria itu Anda diajarkan cara memberdayakan masyarakat dengan melalui 2 sisi. Sisi pertama penguatan aset, tanahnya diberi bukti dan lain sebagainya. Sisi kedua penguatan akses, mereka diberdayakan. Anda nggak akan bisa nangani RA kalau Anda nggak belajar semester 3 sosiologi agraria. Itu. Semester 5 ketemu lagi dengan saya, pokoknya sampai bosan. Semester 5 ketemu lagi dengan saya, mata kuliahnya metodologi penelitian. Anda diajarkan cara membuat skripsi. Nah, di semester 5 itu ada segala macam teori dan segala macam ya. Semester 5. Semester 6 ketemu lagi dengan saya, nama materinya KKNP. Jadi di semester 6 Anda akan ditempatkan di kantor pertanahan selama 1 semester. Di situ ada kalau nggak salah 18 SKS. Anda melaksanakan kegiatan yang disebut KKNP PTLP. Kuliah Kerja Nyata Pertanahan, praktek tata laksana pertanahan. Praktek tata laksana pertanahan itu Anda harus bergiliran masuk semua seksi yang ada di kantor pertanahan. Nah, kemudian yang KKNP, Kuliah Kerja Nyata Pertanahan, Anda harus berhadapan dengan masyarakat, bikin kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ilmunya dari mana? Dari semester 3 ketika kita kuliah Sosiologi Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat. Terus semester 5, semester 6 sudah. Semester 7 ada lagi MBKM. Saya pengasuh MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anda harus menentukan akan magang di mana. Anda pilih sendiri kantornya mau magang di mana. Nah, supaya Anda bisa diterima magang, kantornya macam-macam, bisa di kantor pertanahan, bisa di Pemda,
Bisa di kantor PPAT, bisa di perusahaan-perusahaan swasta, silahkan. Nah, tetapi Anda untuk bisa magang, Anda kan harus bikin proposal dan meyakinkan orang tersebut, orang yang akan tempat Anda magang itu, bosnya itu, bahwa Anda hadir untuk bermanfaat buat beliau, buat perusahaannya, buat bisnisnya. Jadi kehadiran Anda itu harus membawa manfaat. Kalau Anda nggak membawa manfaat, akan ditolak permohonan magangnya. Tapi kalau Anda membawa manfaat, itu dibuktikan lewat proposal yang Anda buat, lewat kemampuan beraudiensi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbicara, itu yang dilatih di public speaking nanti di semester 1 ini. Nah, kalau Anda bisa meyakinkan, maka kemudian akomodasi Anda akan ditanggung oleh perusahaan, bahkan kemudian dapat uang saku. Saya membina dua kelompok magang itu, yang satu di PPAT Purbalingga, satu di Dinas Pendapatan Magelang, mereka dapat akomodasi ditanggung dan dapat uang saku. Karena apa? Proposalnya bagus, kemampuan menjelaskannya baik, mereka bilang kehadiran mahasiswa bermanfaat buat mereka, maka mereka bersedia memberi akomodasi dan memberi uang saku. Itu semester 7. Semester 8 ketemu lagi dengan saya pembimbing skripsi sekaligus penguji skripsi. Jadi kita ketemu terus. Kita nggak akan ketemu kalau Anda sudah wisuda. Karena Anda sudah nyobar kemana-mana, kan saya nggak mampu lagi ngejar Anda mau pergi di mana. Jadi kita akan ketemu terus. Nah, maka nasihat saya adalah, mumpung masih semester 1, sapu bersih semua mata kuliah. Ini nasihat mungkin sekaligus perintah ya. Karena saya senior, kan saya senior Anda ya. Nasihat sekaligus perintah, sapu bersih semua mata kuliah. Jangan pernah ada mata kuliah yang Anda remehkan, karena nanti itu berpengaruh pada IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Beberapa waktu yang lalu, kami para dosen rapat karena ada keluhan dari alumni, dia IPK-nya 2,749, padahal syarat untuk ikut ujian PNS 2,75. Kami para dosen ditegur oleh pimpinan STPN, menyayangkan kenapa tinggal 0,01 sampai anak itu nggak bisa ikut ujian PNS. Ya, kami para dosen kemudian menjelaskan bahwa itu sudah jadi fakta, nggak bisa lagi dirubah, dan kemudian ketika ditelusuri yang bersangkutan memang tidak serius memperbaiki nilainya. Itu ya, maka kemudian mumpung Anda masih semester 1, ingat nasihat saya, nanti saya tulis juga di WA Group, sapu bersih semua mata kuliah, usahakan minimal setiap mata kuliah B. Bagaimana caranya Pak Aris? Ikuti semua prosedur. Dosen itu kan punya cara masing-masing untuk membuat Anda hebat ya. Kalau saya punya cara bikin tugas, kemudian nanti waktu ujian jangan mencontek. Karena kalau Anda mencontek, kami dosen wajib memberi nilai E. Tapi kalau Anda tidak mencontek, kami punya kebebasan menilai. Begitu kami punya kebebasan menilai, maka kemudian saya akan lihat nilai ujiannya. Kalau dia kurang dari B, akan saya dongkrak dengan menggunakan tugas. Sehingga kemudian minimal dari saya nilainya B. Anda bisa lihat, kita kan bertemu terus, kalau misalnya nilainya B kan lumayan ya, berapa kali mata kuliah itu. Itu caranya. Jadi jangan pernah mengabaikan tugas karena itu ada bobotnya, ada nilainya. Tadi saya bilang, jangan bilang, wah saya kan pinter Pak Aris, belum tentu. Ya, kan kita beda level. Ya. Misalnya nanti Anda di sosiologi agraria, misalnya nih, sosiologi agraria, saya pinter Pak Aris, belajar sebentar masuk. Iya, tapi kan kamu sosiologi agraria baru 1 semester belajarnya, saya sudah 20 tahun. Yang kamu anggap benar belum tentu benar menurut saya. Gitu ya, jadi jangan besar kepala, biasa-biasa aja, karena kalau besar kepala namanya hidrosepalus ya. Biasa-biasa aja, tapi kemudian selamat sampai tujuan, IPK di atas 3, kemudian silakan pilih jalur, mau ke birokrat silakan, mau ke swasta silakan, mau ikut Indonesian Idol silakan. Jadi happy, ya. Saya ingin kuliah itu menggembirakan. Oke, nah sekarang apa yang mau kita bahas di perkenalan ini? Sudah tahu saya siapa, sudah tahu saya menilai bagaimana, sudah tahu akan ketemu saya sampai bosan. Maka kemudian apa yang mau kita bicarakan? Kita ngomong sebentar soal materi ya. Jadi misalnya begini, di pendidikan kewarganegaraan itu ada materi hak dan kewajiban warga negara. Nah, nanti di tugas-tugas itu saya akan menghubungkan fenomena pertanahan dengan materi pendidikan kewarganegaraan. Saya ulangi kalimatnya,
Nanti di tugas-tugas yang akan saya sampaikan kepada Anda itu, saya akan hubungkan fenomena pertanahan, isu-isu pertanahan, kegiatan pertanahan dengan pendidikan kewarganegaraan. Contoh, kalau Anda bicara tentang hak dan kewajiban warga negara, itu nanti tercover di fenomena atau isu tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pendaftaran tanah sistematis lengkap itu kan bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, Anda berhak mendapat jaminan kepastian hukum atas kekayaan Anda, termasuk dalam hal ini aset pertanahan. Itu hak. Tetapi Anda punya kewajiban untuk bisa dapat hak itu. Apa kewajibannya? Penuhi semua unsur ketentuan dalam PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sehingga kemudian Anda bisa punya sertifikat. Itu hak dan kewajiban warga negara. Kemudian bagaimana dengan demokrasi, Pak Aris? Kalau bicara demokrasi, Anda bisa lihat isu pengadaan tanah. Isu pengadaan tanah itu, seseorang ketika akan diambil tanahnya oleh negara untuk kepentingan umum dalam rangka misalnya bikin jalan tol dan lain sebagainya, kan tidak boleh sewenang-wenang. Harus lewat musyawarah. Demokrasi itu kan isinya musyawarah. Lewat musyawarah, setuju, sepakat, diproses, baru kemudian jalan pengadaan tanahnya. Kalau enggak usah. Gitu ya. Nah, itu demokrasi. Kemudian bicara tentang ketahanan nasional. Coba lihat reforma agraria. Reforma agraria itu Anda memberdayakan masyarakat melalui dua sisi, penguatan aset dan penguatan akses. Asetnya dikuatkan. Kalau dia punya tanah, tanahnya diberi sertifikat agar kemudian tidak terjadi konflik dan kemudian aman buat yang bersangkutan. Aksesnya apa? Aksesnya bagaimana dia bisa bekerja di atas tanahnya. Kalau dia nggak punya modal, dibantu modal. Kalau dia nggak punya ilmu, dikasih pelatihan. Gitu ya. Nah, itu dalam rangka apa? Itu kan ketahanan nasional. Jangan Anda pikir kalau yang namanya ketahanan nasional itu cuma militer. Kalau militer itu namanya pertahanan nasional. Kalau ketahanan nasional itu semua aspek Ipolexos Budhankam itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu jadi satu dalam rangka menjaga agar eksistensi bangsa dan negara tetap utuh. Itu. Nah, kemudian kita masuk ke misalnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu konsepnya adalah sebagai satu kesatuan. Apa yang dirasakan di Jakarta, begitu juga dirasakan di Papua. Itu bicara tentang sistem hukum. Harus ada unifikasi hukum. Kalau di Jakarta bikin sertifikat cuma 3 bulan, di Papua juga harus 3 bulan. Kalau di Jakarta prosesnya lancar, di Papua juga harus lancar. Kalau di Jakarta biaya sertifikat sekian rupiah, di Papua juga harus begitu. Itu satu wawasan, satu konsep bangsa wilayah Nusantara. Kemudian tentang politik strategi nasional, kalau bicara politik itu ada dua sisi. Politik sebagai kebijakan dan politik dalam arti kekuasaan. Politik dalam arti kekuasaan itu pemilu. 2024 nanti pemilu itu politik dalam arti kekuasaan. Siapa yang berkuasa, kemudian dia memimpin dan mengendalikan negara agar kemudian Indonesia menjadi lebih hebat, begitu ya. Nah, dalam konteks pertanahan, saya sudah baca visi misi 3 capres itu, semua punya konsep tentang pertanahan. Tapi kan saya nggak boleh bahas, nanti jadi kampanye ya. Tapi semua punya konsep, dan berarti ada sambungannya dengan isu pertanahan. Itu dalam arti kekuasaan, dalam arti policy misalnya, dalam arti kebijakan, Anda lihat dalam arti policy, politik dalam arti policy. Jadi politik itu dua, politik dan policy. Policy itu kebijakan. Dalam arti kebijakan Anda lihat bagaimana pendaftaran tanah itu berubah. Tahun 1961 Anda sudah belajar mudah-mudahan ya. Ada namanya PP 1061, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Itu tanah itu baru didaftar kalau masyarakatnya mendaftar. Kalau masyarakat nggak daftar, nggak datang ke kantor, nggak dilayani. Nggak ada istilah jemput bola. Tahun 1997 kemudian keluar PP nomor 24 tahun 1997. Ini yang saya sebut sebagai kebijakan ya. PP 24 tahun 1997. Nah, di PP itu justru negara hadir menjemput bola. Dulu namanya proyeknya PAP, Proyek Administrasi Pertanahan atau Adjudikasi. Sekarang namanya PTSL. 2023 ditambah namanya PTSLPM, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Itu kebijakan berubah dalam rangka agar semakin banyak orang yang punya sertifikat tanah, supaya kemudian orang semakin tenang dengan tanahnya dan dia bisa bekerja, berusaha di atas tanahnya dengan baik. Itu kebijakan. Jadi kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan kita itu nanti nyambung dengan isu-isu pertanahan. Jadi Anda nggak cuma bicara mimpi,
nggak cuma ngomong teori pendidikan kewarganegaraan, tetapi teori itu dihubungkan dengan isu-isu pertanahan. Saya sudah nulis 18 buku, nanti kita bedah satu-satu di tugas-tugas itu. Tahun 2023 saya sudah nulis 2 buku, 1 buku drama Korea, bagi yang penggemar drama Korea, itu kisah cinta yang harusnya happy ending tapi hanya berakhir di happy birthday, tidak happy ending. Itu sudah terbit. Terbitnya malah baru kemarin. Jadi kalau sekarang, kalau nanti Anda ada waktu, cek. Jangan beli dulu kalau nggak punya duit. Harganya 125.000 satu buku. Anda cek di Shopee, judul bukunya Drama Korea True Story. Penulisnya Aristiono Nugroho. Nanti di sinopsisnya ada di belakang bukunya. Anda lihat di belakang itu ada sinopsis ceritanya. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua baru akan terbit, yang menerbitkan STPN Press, bercerita tentang biografi Profesor Rohmat Martanto, dosen yang duduk di ruang dosen 1. Jadi bagaimana dia, riwayat hidup beliau dari mulai kanak-kanak sampai jadi profesor. Nanti kalau Anda baca bukunya itu, orang itu jadi profesor ada cirinya itu. Jadi orang sukses itu tidak tiba-tiba sukses. Di riwayat hidupnya nanti nampak itu. Ya. Nanti kapan-kapan Anda bikin pelatihan. Nanti saya ajarkan cara membuat biografi. Sebagai orang yang hobi membuat biografi, ada tagline-nya, ada semacam konsep begitu, bahwa setiap orang itu adalah pahlawan bagi dirinya atau dalam versinya masing-masing. Jadi setiap orang pahlawan. Jadi misalnya Anda mengagumi ayah Anda bisa buat biografi tentang ayah Anda. Itu. Jadi setiap orang adalah pahlawan dalam versinya masing-masing. Nah, kemudian saya juga sudah nulis 3 jurnal internasional. Anda bisa cek nanti di Google Scholar. Tentu dalam bahasa Inggris ya, karena internasional. Yang satu tentang kesejahteraan, yang kedua tentang master plan, yang ketiga tentang leadership. Jadi tahun 2023 saya sudah menerbitkan 3 jurnal internasional dan 2 buku teks ya. Itu. Nah, kemudian itu yang kemudian nanti kita jadikan bahan. Kalau yang buku biografi dan drama Korea saya pikir enggak dulu ya. Nanti Anda malah hanyut di kisah cintanya. Nanti kita bahas buku-buku yang lain yang saya tulis yang berhubungan dengan isu-isu agraria. Kemudian nanti kita bedah lewat perspektif kewarganegaraan. Itu pengantar kita hari ini. Ada pertanyaan? Saya yakin enggak ada. Karena Anda ingin cepat bubar ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Mohon Komkas nanti buatkan WA group dan mohon tugasnya dikerjakan dengan baik. Supaya Anda punya kemampuan menulis dan nanti ketika presentasi di depan Anda berlatih public speaking dan itu nanti berguna ketika Anda sampai 4, 5, 6, 7, 8 bahkan sampai selesai. Saya pikir demikian ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.